Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dimas Yunianto dengan NIM 2117 10 10 10 73 dari kelas THPA. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal dengan judul Effect of Sonication and Carbonation of Guava Juice Quality dengan dosen pengampu yang terhormat Ibu Dr. Niken Widya Palupi, STP MSc. Yang pertama ada latar belakang. Permintaan akan bahan pangan segar di dewasa ini terus mengalami peningkatan. Dengan penerapan teknologi termal pada proses pengolahan pangan segar, dapat menghasilkan pangan dengan kerusakan yang minimal pada kandungan nutrisi serta sensorinya. Alternatif cara dalam menyikapi hal tersebut yaitu dengan penerapan teknologi sonikasi yang dapat berpengaruh pada waktu serta proses yang singkat, rendemen yang dihasilkan cukup tinggi, dan efisiensi energi yang rendah. Di sini juga ada penerapan teknologi termosonik yang mana penggabungan antara sonikasi dengan teknologi termal pada makanan yang membutuhkan suhu proses yang lebih rendah daripada proses konvensional. Karbonasi ialah proses penambahan karbon dioksida atau CO2 pada suatu bahan pangan. Penggunaan karbonasi itu sendiri dapat mengawetkan bahan pangan dari mikroorganisme pembusuk. Yang selanjutnya ada tujuan. Pada jurnal, tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui dampak dari proses sonikasi dengan penggabungan teknik karbonasi dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pada jus buah jambu biji. Lalu di sini ada metodologi penelitian. Yang pertama itu ada alat. Yang pertama itu ada kain saring, blender, freezer, refractometer, filter Wessmann, color immerter Minolta atau color reader, lalu ada spektrofotometri, sentrifugator, sawan Petri, inkubator, kompor, lalu yang terakhir ada sonikator. Untuk bahannya sendiri itu ada natrium hidroksida. Yang kedua ada indikator phenolphthalein. Yang selanjutnya ada asam metafosformat. Lalu ada indikator dikloroindifenol. Di sini yang paling penting ada sampel jus jambu. Lalu ada aquades, kalium buffer fosfat, air pepton, agar destroksa kentang, lalu yang terakhir ada es kering. Lalu untuk metode analisisnya sendiri itu ada 7, yang mana ada pH dan total padatan terlarut, lalu titrasi keasaman, kadar asam askorbat atau vitamin C, analisis warna, analisis kejernihan pada jus buah, uji aktivitas polifenol oksidase, lalu yang terakhir adalah analisis mikroorganisme. Di sini ada hasil dan pembahasan. Pada tabel itu hasil analisis perlakuan karbonasi serta sonikasi membuktikan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan pada atribut pH atau keasaman. Presentase keasaman dan total padatan terlarut pada sampel jus jambu untuk rank nilai pH itu berkisar antara 3,9 hingga 3,93, yang mana pada kategori pH tersebut itu termasuk normal untuk kategori jus buah menurut SNI. Lalu untuk pengukuran total padatan terlarut tidak ada perbedaan yang signifikan pada sampel jus buah jambu yang diuji, yang mana disebabkan oleh sampel yang diuji baru saja disajikan sebelum dilakukan analisis.
Untuk selanjutnya adalah sampel dengan perlakuan sonikasi dan karbonasi menunjukkan adanya kandungan asam askorbat atau vitamin C yang paling tinggi, yang disebabkan oleh adanya suhu yang digunakan itu lebih rendah, serta efek kavitasi dari karbonasi yang berdampak pada pengurangan kandungan oksigen terlarut pada jus jambu, yang dapat mendegradasi asam askorbat atau vitamin C itu sendiri. Lalu untuk pembahasan selanjutnya yaitu hasil analisis menunjukkan bahwa ada perbedaan warna pada sampel jus jambu. Akan tetapi perbedaan warna yang diketahui itu tidak signifikan sehingga dapat diabaikan. Lalu untuk sampel jus jambu yang paling jernih itu terdapat pada jus jambu dengan perlakuan karbonasi dan sonikasi dengan frekuensi paling tinggi, yang mana menyebabkan efek geser pada kavitasi. Lalu terjadi denaturasi pada enzim pektinase serta pecahnya pektin koloid dalam molekul jus jambu yang menyebabkan ukuran koloid menjadi lebih kecil serta lebih stabil. Semakin banyaknya partikel halus yang tertahan pada supernatan setelah dilakukannya proses sentrifugasi dapat menyebabkan tingkat kejernihan pada jus jambu menjadi sedikit menurun. Akan tetapi, hal itu tidak berdampak signifikan pada penilaian konsumen. Yang selanjutnya itu ada hasil analisis membuktikan bahwa sonikasi dan karbonasi tidak dapat menonaktifkan PPO, akan tetapi menaikkan aktivitas PPO dalam jumlah yang relatif rendah. Untuk jus jambu dengan perlakuan sonikasi dan karbonasi menunjukkan aktivitas PPO yang sedikit lebih tinggi. Senyawa fenolik yang saling berikatan dapat dilepaskan pada jus jambu dengan perlakuan sonikasi serta karbonasi dengan cara mendegradasi kavitasi pada partikel koloidnya, sehingga aktivitas PPO meningkat akan tetapi dalam jumlah yang tidak terlalu signifikan. Pada sampel jus jambu dengan perlakuan sonikasi dan karbonasi tidak terbukti secara efektif dalam membunuh mikroorganisme pada suhu ruang, yang mengindikasikan bahwa mikroorganisme resisten terhadap perlakuan sonikasi maupun perlakuan karbonasi. Yang terakhir ada kesimpulan dari hasil analisis yang dilakukan pada jurnal itu membuktikan bahwa proses sonikasi dengan penambahan karbonasi menghasilkan jus jambu dengan asam askorbat atau kadar vitamin C yang sedikit lebih tinggi, kejernihan yang sedikit lebih rendah, serta kadar polifenol yang lebih tinggi. Walaupun demikian, efek dari sonikasi dan karbonasi itu sendiri tidak mematikan mikroorganisme pembusuk dalam jumlah yang besar. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya terima kasih.